First impression gue ketika ngelihat Master RCB S1 ini ya, itu yang pasti gue bisa bilang ini Master M-nya elegan banget dan sporty. Udah jelas jauh banget daripada Master M standar bawaan motornya. Kecengklak deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita pastinya Modifika TV pastinya ya. Jadi di video kali ini kita bakal bahas sebuah produk lagi. Produknya udah gue siapin di depan gue di sini ya. Ini dia. Barangnya dari brand ternama RCB. Ya, jadi barang yang bakal kita bahas itu ada yang namanya Master RCB tipe S1 atau S1. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Barangnya ada di sini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal Master RCB ini, kayaknya bakalan lebih seru lagi kalau misalkan lo klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah, klik tombol loncengnya juga supaya ketinggalan video-video terbaru dari gue pastinya. Oke, kita langsung bahas aja si Master RCB-nya dulu. Tapi sebelum itu gue bakal kasih tahu dulu sebenarnya RCB itu dulunya itu dia brand yang dipakai buat ajang balap di negara Malaysia ya, negara tetangga Malaysia. Tapi karena permintaan pasarnya lumayan besar atau lumayan banyak ya, jadi Master M RCB atau RCB-nya, RCB itu memproduksi Master M RCB S1 ini ke produksi massal. Jadi diproduksi secara massal bahkan sampai ke negara kita Indonesia pastinya. Padahal awalnya dia itu cuma di ajang balapan aja, karena kebanyakan barang-barangnya RCB itu dipakai buat di ajang balap Malaysia. Nah, first impression gue ketika ngelihat Master RCB S1 ini ya, itu yang pasti gue bisa bilang ini Master M-nya elegan banget dan sporty. Udah jelas jauh banget daripada Master M standar bawaan motornya. Kecengklak deh. Nah, kita langsung bahas soal fitur dan material si Master M RCB ini. Oke, buat materialnya dulu nih kita bahas. Buat materialnya sendiri di sini Master M RCB S1 itu dia terbuat dari aluminium alloy, yang dimana aluminium alloy itu dia terbukti dengan bobotnya yang enteng ya. Jadi dia diproduksi dengan bermaterialkan aluminium alloy dan dia enteng ya bobotnya ya. Dan buat urusan warna dia ada 5 varian warna kalau nggak salah. Dan di sini udah gue siapin semua di sini warnanya. Yang pertama di sini ada warna hitam, warna proper banget ya, warna yang netral dipasang ke semua motor warna apapun itu masuk warna hitam. Terus sisanya di sini ada 4 warna, yaitu ada warna gold, warna silver, warna biru sama warna merah. Nah, buat urusan warnanya dia itu bukan cat-catan atau cat semprot atau pilok ya. Jadi buat urusan warnanya dia pakai teknik yang namanya sistem anodizing. Jadi buat lo semua yang upgrade Master M-nya pakai RCB S1 ini, dia warnanya bisa bertahan lebih lama dan dia nggak cepat pudar karena buat sistem pewarnanya sendiri dia pakai sistem anodizing. Dia nggak bakal cepat pudar. Yang selanjutnya itu kita bakal bahas soal fitur-fitur yang bisa lo dapetin dan nggak lo dapetin di Master M bawaan motor lo. Buat fitur yang pertama di sini ada yang namanya folding levers for mitigating damage atau biasa gua sebut di sini tuas lipat ya. Buat fiturnya yang tadi gua sebut itu ada di bagian sini. Buat fiturnya yang tadi gua sebut ada di bagian sini. Nah, ini dia. Yang tadi gue bilang ini handle-nya kecengklak. Ini sebenarnya bukan patah atau kecengklak. Jadi sebenarnya ini salah satu fitur unggulan dari Master M RCB S1 ya. Nah, jadi fitur ini tuh fungsinya buat apa ya? Buat lo semua yang nggak tahu, jadi fitur dari si handle bisa nekuk kayak gini, itu buat mengantisipasi potensi handle-nya patah ketika motor lo keadaan rubuh atau keadaan crash ya.
itu dia bakal otomatis ngelipat si handle set kayak gini. Jadi mengurangi potensi handle bakalan patah. Jadi aman banget ya. Si handle ini umurnya bakal lebih panjang ketimbang handle si standarnya. Handle yang standar ya itu dia kan paten ya, nggak ada engsel-engsel kayak gini. Jadi kalau misalkan jatuh otomatis patah atau enggak peot mungkin. Nah, buat fitur yang kedua itu ada yang namanya adjustable brake lever stroke. Fitur yang kedua itu tadi udah gua sebutin dan letaknya ada di sini. Letaknya ada di sini. Itu jadi fungsinya si levers atau si handle itu dia bisa disesuaikan jarak mainnya. Jadi buat sistem fiturnya itu kayak gini. Dia kalau misalkan diputar ke kiri bakalan lebih deket atau lebih pendek jarak main si handle-nya. Kalau diputar ke kanan dia bakal lebih jauh jarak mainnya. Ini kayaknya bakal lebih kelihatan kalau misalkan kepasang di motor, soalnya di sini ada stang ya, jadi kelihatan patokannya. Nah, buat si handle-nya ini jadi bisa disesuaikan buat jarak mainnya. Jadi buat lo yang jarinya mungkin panjang-panjang ya, itu bisa disesuaikan dengan cara dijauhin atau dipanjangin jarak mainnya. Buat lo yang jarinya lebih pendek, itu bisa disesuaikan dengan cara dipendekin si jarak main handle-nya dengan diputar ke arah kiri, si adjustable fiturnya di sini ya. Oke, buat fitur yang selanjutnya yaitu fitur yang ketiga, itu ada yang namanya fitur mode of forged alloy with hard anodized surface to set. Panjang banget ini fiturnya. Ya, jadi simpelnya aja deh. Ini sistem pembentukan dengan cara ditempa. Jadi buat fitur terakhir itu dia Mastrem RCB-S1, pembentukannya dia dengan cara ditempa. Jadi bukan di apa ya? Ya pokoknya ditempa lah. Setelah ditempa dia melewati proses yang namanya anodizing. Jadi buat materialnya tadi alloy diproses dengan cara ditempa kemudian di anodizing. Nah jadi fungsi dari fitur yang terakhir ini dia itu lebih kokoh ya buat materialnya, buat bahannya serta buat proses pembentukannya. Dia jadi lebih kokoh dan nggak berkarat. Jadi nggak bakal berkarat ya buat si Mastremnya. Sekarang poin yang terakhir nih. Si Mastrem RCB-S1 ini dia bisa dipasang ke motor apa aja sih? Pasti buat lo yang udah penasaran nih, tertarik pengen pasang, pasti langsung nanya-nanya nih Mastrem RCB-S1 itu bisa dipasang ke motor apa aja. Jadi for your info ya, buat Mastrem RCB-S1 ini dia bisa dipasang ke semua motor dengan syarat sistem pengereman motor lo itu udah sistem disc brake atau udah cakram. Kalau pengereman depannya itu masih tromol, dia belum bisa pakai ginian. Karena kalau tromol dia kan belum pakai yang namanya brake fluid ya, belum pakai sistem minyak rem, belum pakai hidrolik ya, dia masih pakai tromol. Tapi motor sekarang mana yang pakai tromol ya? Jarang banget ya, motor sekarang itu udah pakai cakram semua kebanyakan. Jadi so far ini bisa dipasang ke semua motor yang udah disc brake depannya, tinggal disesuaikan aja. Nah contohnya kalau di Modifica itu kita biasa pasang ke motor-motor matic ya. Sebenarnya di motor sport atau manual pun ini bisa dipasang, termasuk ke motor-motor bebek cc kecil ya, ini bisa dipasang juga. Tapi mungkin minusnya kalau ke motor-motor yang ada batoknya itu kayak motor, misalnya motor matic kayak Vario ya, motor Beat, Mio, Vega, Jupiter dan lain-lain itu dia kan ada batoknya. Kemungkinan besar dia bakalan dicowak di bagian batoknya karena dia lebih panjang di bagian sininya nih. Ya, di bagian pistonnya. Oh ya, satu poin terakhir yang belum gue sampaikan tadi di awal video. Buat Mastrem RCB-S1 itu dia sistem pengeremannya udah radial. Jadi beda sama Mastrem standar. Radial itu dia posisi pistonnya searah dengan jarak mainnya si handle rem ya, lurus ke depan. Kalau dipasang ke motor kan posisinya kayak gini ya. Berarti ke depan. Ke depan kayak gini. Dan di sini buat si baut banjonya terus selang rem ke sini ya. Nah, di sini ada yang namanya apa ini? Namanya gue lupa. Pokoknya buat proses bleeding ya. Dan di sini buat tabung minyak remnya.
Nanti udah include juga sama yang namanya bracket ya. Bracketnya nanti include juga di dalam kemasan. Dan buat lo yang motor matic itu kan kalau misalkan pengen dinyalain mesinnya dia harus direm dulu ya. Direm dulu. Jadi misalkan pasang mas rem ini bisa nggak nyala tanpa direm atau harus direm gitu kan? Kalau motor matic kan kebanyakan sekarang kalau nyala harus direm dulu ya. Karena si mas rem RCBS1 dia udah include sama switch remnya dia jadi aman ya. Jadi motor lo tetap bisa nyala pakai mas rem ini. Jadi aman banget ya. Dan sebenarnya buat mas rem RCBS1 ini dia ada bagian kirinya ya. Bagian kirinya itu dia ada yang radial atau hidrolik, ada juga yang cuma handle. Oke, sekarang kita ke urusan harga nih. Kalau ke urusan harga ini sedikit sensitif ya, soalnya beda toko, beda harga. Kalau misalkan lo pengen tahu harga mas rem yang kita jual di Modifika buat mas rem ini, itu kita kasih harga sekitar 1,5 jutaan udah kanan kiri. Kalau misalkan mas remnya aja itu 1 jutaan ya. Tapi ingat beda toko beda harga. Oke, pembahasan kita soal mas rem RCBS1 ini kayaknya udah selesai ya. Buat lo semua yang tertarik pengen cobain pasang mas rem RCBS1 ini dan ngerasain sensasi mas rem radial yang dijamin elegan, sporty banget buat motor lo ya, bisa cek nomor WA yang udah gue cantumin di deskripsi video ini di bawah ya. Oke, buat lo semua yang udah nonton video ini sampai akhir, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini supaya lebih bermanfaat ya. Dan juga jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue pastinya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Salam dari gue, thank you and goodbye.